Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robot 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Seperti apa golongan dari seorang yang lolos P3K? Misalnya untuk sarjana S1 itu golongan berapa? Kalau di CPNS misalnya golongan 3A seperti itu. Nah, kalau P3K seperti apa sistem golongannya? Kemudian gajinya yang diterima setiap golongan itu berapa? Nah, ini akan kita bahas tuntas dalam video ini, tentu dengan sumber yang valid dan jelas. Nah, jadi teman-teman, berbicara tentang golongan dan ruang gaji dari seorang P3K itu, rujukan kita adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. Di sini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nah, teman-teman, to the point saja, kita langsung ke poinnya di sini. Dalam peraturan ini, teman-teman, dibahas tentang golongan dari seorang P3K. Oke, nah di sini ada golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional, teman-teman. Di sini ada semua profesi yang terkait. Misalnya kita guru dulu, kita bahas guru. Jadi guru itu jenjang jabatannya adalah diangkat pada jabatan pertama itu ahli pertama, sama dengan CPNS juga ahli pertama. Kalau CPNS ahli pertama itu diangkat pertama kali itu golongannya adalah golongan 3A, teman-teman. Golongan 3A. 3A itu untuk diploma 4 atau sarjana linear. Itu kalau CPNS. Nah, ternyata kalau di P3K yang sarjana atau diploma 4 itu golongannya adalah golongan 9, teman-teman. Golongan 9. Jadi ada perbedaan memang antara sistem golongan di CPNS dengan di P3K. Kalau di CPNS itu menggunakan sistem 3A, 3B, 3C, ya, seperti itu. Kalau di P3K tidak menggunakan golongan seperti ini, sampai golongan 9. Nah, sebentar kami akan tampilkan tabel perbedaan detail antara golongan di CPNS dengan golongan di P3K sebagai perbandingan supaya lebih mudah memahami. Kita bahas dulu yang di sini. Nah, begitupun dengan profesi lain. Di sini ada dokter gigi, bidan. Nah, ini bidan terampil itu kalau misalnya dia diploma 2 itu golongannya golongan 6. Kalau diploma 3, D3 ya, itu golongannya golongan 7. Nah, kalau sudah S1 atau D4 itu golongan 9. Jadi dengan kata lain memang S1 itu golongannya adalah golongan 9 kalau di P3K. Begitupun magister golongan 10, doktor golongan 11. Nah, sekarang kita lebih detail lagi, kita melihat tabel ini, teman-teman. Nah, di sini lebih detail lagi. Ini perbandingan ya antara CPNS dengan P3K. Karena mungkin selama ini yang kita pahami golongan-golongan CPNS saja. P3K mungkin kita masih baru ya, karena memang kebijakan ini kebijakan yang terhitung baru. Nah, kita lihat. Kalau golongan 1A dalam PNS itu sebanding dengan golongan 1 di P3K. Golongan 1B sebanding dengan golongan 2. Jadi kalau di PNS itu menggunakan sistem seperti ini, 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, kalau di P3K tidak ada sistem sub golongan seperti semacam 1A, 1B, tidak. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai golongan ini golongan 17. Sampai golongan 17 ini sebanding dengan golongan 4E. Kalau golongan di PNS itu 4E, itu sebanding dengan golongan 17 di P3K, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang terangkat di P3K dengan ijazah S1, misalnya guru itu diangkat dengan ijazah S1, maka kalau di PNS itu dia golongan 3A. Nah, kalau di P3K itu mulai dari golongan 9. Jadi 3A dan 9 ini sama-sama S1, hanya istilah golongannya yang berbeda. Kalau S2 terangkat dengan ijazah S2 misalnya itu kalau PNS 3B, kalau P3K golongan 10. Nah, seperti itu. Tapi untuk di pengangkatan guru ya, untuk P3K guru di tahun 2021 ini semuanya mulai dari golongan
9 atau setara dengan golongan 3A. Meskipun teman-teman sudah memiliki ijazah S2 Magister, tapi pada saat pendaftaran itu semua menggunakan ijazah S1-nya karena sesuai dengan persyaratan formasi seperti itu. Sekarang kita lanjut, berapa gaji dari seorang P3K golongan 9 untuk S1 tentunya, atau kalau dalam PNS itu golongan 3A. Nah, itu rujukan kita adalah ini teman-teman, Peraturan Presiden RI nomor 98 tahun 2020. Ini adalah rujukan resmi dari pemerintah terkait gaji dan tunjangan P3K. Nah, jadi selalu kita berdasar pada peraturan pemerintah atau aturan yang dibuat negara. Kita tidak boleh mengada-ada sendiri ya. Kami konsisten untuk memberikan informasi yang sumbernya sekali lagi jelas dan valid, bukan sumber yang mengada-ada hanya sekedar untuk kejar jam tayang seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ke tabelnya. Di sini ada tabel gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ini sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya. Nah, di sini ada, nah tadi teman-teman kita ingat bahwasanya golongan untuk 3A, golongan untuk sarjana ya S1 itu berada di golongan 9. Ini tabel gajinya golongan 1 sampai golongan 17. Kalau S1 tadi atau sarjana itu golongannya adalah golongan 9. Nah, maka gaji yang diterima adalah di sini nih. Kita perbesar dulu. Nah, sini kami tandai supaya lebih jelas. Ini gajinya adalah 2.966.500 ya, jadi cukup termasuk tinggi ya, hampir bahkan 3 juta. Ini gaji pokok saja, belum masuk tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh seorang P3K, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan lain-lain sebagainya. Untuk tunjangan ini kami sudah bahas lengkap tunjangan-tunjangan apa saja yang bisa diterima P3K. Nanti teman-teman cek deskripsi video ini. Setelah menonton video ini sampai selesai, teman-teman bisa lanjut menonton tentang gaji dan tunjangan, dibahas lebih detail di video yang kami cantumkan di deskripsi seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman bertanya, bagaimana dengan masa kerjanya? Di sini ada masa kerja golongan. Jadi semua yang diangkat di P3K nanti itu semuanya mulai dari masa kerja 0 tahun. Meskipun memang banyak teman-teman honorer ya, itu yang sudah mengabdi bahkan puluhan tahun ya, bahkan ada 10 tahun, 12 tahun. Tapi berdasarkan aturan itu harus semuanya mulai dari masa kerja golongan 0 tahun. Jadi semuanya akan mulai dari standar gaji yang sama, yaitu 2.966.500. Mungkin ada yang bertanya lagi, sumbernya itu dari mana pernyataan bahwasannya mulai dari 0 tahun. Nah teman-teman, itu tadi sudah diatur juga dalam sini peraturan yang sama di peraturan Permenpan nomor 72 tahun 2020. Kita cari pasalnya. Di sini ada pasal yang menjelaskan ketentuan tersebut. Nah, di sini teman-teman, pasal 20B. Ini dijelaskan bahwa P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20A ayat 2 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Jadi setelah kontrak mulai, dihitunglah masa kerja P3K itu tetap mulai dari 0. Jadi kayak Pertamina teman-teman, mulai dari 0 ya, seperti itu. Nah, inilah penjelasannya. Jadi jangan heran nanti teman-teman ketika lolos P3K itu masa kerjanya mulai dari 0, karena rujukan pemerintah adalah peraturan ini. Seperti itu. Ini ada memang landasan hukumnya seperti itu, dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah ditandatangani oleh ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo, teman-teman. Jadi sudah ditetapkan peraturan tersebut. Nah, tambahan informasi juga untuk teman-teman semua. Jadi setiap 2 tahun, kalau dalam peraturan ini, setiap 2 tahun itu ada kenaikan gaji. Kalau dalam CPNS itu berkala ya, di sini juga ada. Dan ini setiap 2 tahun juga teman-teman. Misalnya 0 tahun tadi masa kerja 0 itu 2.966.500. Setelah teman-teman 2 tahun bekerja sebagai P3K itu menerima kenaikan gaji sebesar 3.059.800.
Ya, jadi teman-teman bisa hitung sendirilah berapa kenaikannya. Jadi setiap tahun ini ada kenaikan gaji berkala ya teman-teman di sini. Nah, lebih lanjut, mungkin teman-teman juga mempunyai pertanyaan yang sama dengan kami. Bagaimana sistem kenaikan pangkat dari seorang P3K? Misalnya kalau di PNS itu, misalnya dari golongan 3A, itu ada yang 3 tahun, ada juga yang 4 tahun untuk naik ke golongan 3B. Bagaimana dengan P3K ini? Berapa tahun durasi minimal dari seorang P3 untuk naik golongan? Mungkin pertanyaannya sama ya. Nah, kami pun memiliki pertanyaan yang sama. Untuk saat ini, kami masih sedang mencari informasi tersebut lebih detail. Kami rampungkan dulu sumber yang valid dan terpercaya tentunya, supaya kita lebih enak mengkajinya. Jangan sampai jadinya adalah informasi hoax, itu yang kami hindari. Jadi kami mohon maaf, kami belum bisa menyajikan informasi tersebut untuk saat ini. Di video selanjutnya insya Allah kami akan bahas lagi tentang bagaimana sistem kenaikan pangkat dari P3K. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.